Kalau Jepang bisa bikin sapi jadi simbol kemewahan, kenapa Indonesia nggak bisa bikin hal yang sama dengan daging lokal kita, guys? Daging Wagyu bukan cuma soal kualitas, tapi soal cerita dan strategi branding. Dan kalau kita bicara potensi, Indonesia punya semua bahan mentahnya untuk menciptakan Wagyu versi lokal. Coba lihat, Indonesia punya sapi-sapi lokal seperti sapi Ongole dan sapi Bali yang adaptif dan punya daging bagus. Kita punya lahan rumput dan pengembalaan luas di NTT sampai Sulawesi. Peternakan lokal punya pengetahuan turun-temurun tentang pengemukan dan perawatan sapi. Tapi yang belum kita miliki adalah branding dan positioning yang kuat. Kenapa tidak ada yang membingkai daging sapi lokal sebagai sesuatu yang mewah, tradisional, dan berkelas? Kenapa kita membiarkan citra daging lokal Indonesia selalu jadi pilihan murah meriah, guys? Ini pertanyaannya. Bayangkan kalau Indonesia menciptakan standar seperti BMS atau Beef Marbling Score versi kita sendiri, daging sapi NTT diberi label Premium Nusantara Beef, dipasarkan sebagai daging eksklusif untuk jamuan adat atau kuliner kerajaan, disajikan di restoran hotel bintang 5 dengan narasi budaya, filosofi Jawa, Bugis atau Bali. Isunya jika Indonesia bisa membangun citra ini, bahkan harga daging lokal bisa naik 2-3 kali lipat untuk pasar menengah atas. Bukan karena tipu-tipu, tapi karena kita menjual nilai tambah, rasa, budaya, dan kebanggaan. Jepang sudah membuktikan bukan cuma produk yang penting, tapi narasi di balik produk. Dan di Indonesia dengan kekayaan kuliner dan budaya sangat memungkinkan menciptakan daging lokal yang mewah secara bermartabat. Wagyu bukan soal sapi Jepang, tapi soal bagaimana Jepang menjual rasa, cerita, dan mimpi dalam setiap potongan dagingnya. Sekarang pertanyaannya, kapan kita mulai membangun mimpi kita sendiri? Dari peternakan sampai meja makan kelas dunia, guys.